wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah masih sama ya Bapak Ibu ya suaranya. Ya, ya. Ya, ini kita bertemu online ya Bapak Ibu ya untuk membahas unit kompetensi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Untuk unit kompetensi yang uh, terakhir seperti itu. Pelaporan hasil audit halalnya ya Bapak Ibu ya. Pelaporan hasil pemeriksaan bahan dan PPh-nya seperti itu. Iya. Silahkan absen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya di sistem ya. Kalau kemarin kan absennya fisik ya Bapak Ibu. Sekarang absennya by sistem seperti itu. Silakan absen dulu di sistem untuk materi pelaporan hasil pemeriksaan bahan dan PPh. Iya, kemarin kita sudah ini ya Bapak Ibu ya, sudah membuat rencana audit, sudah mendiskusikan juga tentang pra-audit, kemudian sudah mendiskusikan juga terkait dengan apa audit onsite ya Bapak Ibu ya, atau audit langsung observasi ke tempat atau lokasi produksinya si perusahaan atau pelaku usaha. Seperti itu. Ya untuk tugas-tugasnya ya ditutup dulu ya Bapak Ibu ya. Tugas-tugas tutup dulu, upload nanti malam aja, diupload nanti malam aja nggak apa-apa. Tetap diperiksa kok ya Bapak Ibu dengan fasilitator pendampingnya. Saya kemarin sampai ngantuk itu pulangnya. Ada yang sudah upload tugas, cuma saya udah ngantuk ya Bapak Ibu. Nanti yang bagian saya koreksi ya Bapak Ibu untuk tugas 2 dan tugas 3-nya. Kalau tugas 1 rata-rata sudah semua ya Bapak Ibu. Iya, izin saya screen ya Bapak Ibu ya untuk laporannya ya meskipun minggu disemangat-semangatin ya Bapak Ibu untuk meskipun hari uh, Minggu. Cuma bedanya kopinya hari ini nyediakan sendiri ya Bapak Ibu nggak dari hotel lagi. Ya, bisa iya ya bisa. Iya ini ya pelaporan ya Bapak Ibu ya pelaporan. Jadi kita membuat report dari hasil audit onsite-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi hasil audit onsite-nya kita buat pelaporannya seperti itu. Pelaporannya mencakup apa? Mencakup profil perusahaan, mencakup ya nama auditornya, nama auditinya ya Bapak Ibu ya, status sertifikasinya juga baru atau pengembangan, kemudian apa? Mencakup jenis produk, mencakup varian produknya juga, mencakup daftar bahan dan juga implementasi SJPH yang sudah dijalankan oleh perusahaan sehasil pengamatannya Bapak Ibu ya dari hasil asesmen lapangannya. Bagaimana, sejauh mana si perusahaan sudah menerapkan sistem jaminan produk halalnya dari 5 kriteria yang sudah kita pelajari dari hari pertama ya Bapak. Oke, ya ini ya kode unitnya. Iya, jadi ini outline-nya ya Bapak Ibu ya, outline atau elemen kompetensinya. Bapak Ibu menyusun laporan hasil audit halalnya dan memfollow up ya Bapak Ibu ya, memfollow up atau menindaklanjuti hasil audit halalnya kalau yang masih ada temuan ketidaksesuaian. Pasti ya ada ya Bapak Ibu ya temuan ketidaksesuaian seperti itu. Nah, jadi perlu di follow up terus sama auditornya, di follow up, ditindaklanjuti oleh auditornya sampai close seperti itu, sampai tutup temuan, ya dibuktikan di form monitoringnya ya dalam bentuk form capanya seperti itu. Form capanya sudah menunjukkan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup untuk tutup temuan sehingga laporan hasil audit halalnya itu layak untuk dimajukan ke Komisi Fatwa MUI. Itu ya Bapak Ibu ya. Intinya jadi laporan hasil auditnya ini akan dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk dipatwakan apakah
layak untuk diberikan fatwa halal atau tidak. Kalau belum layak biasanya dibalikin lagi ya Bapak Ibu ya laporannya untuk diperbaiki. Oke, ini ya Bapak Ibu ya laporan hasil auditnya ya sama data-datanya dikumpulkan dulu tadi yang saya bilang ya data company profile-nya, data audit, nama auditornya, nama auditinya, nama penyelia halalnya, status sertifikasi halalnya, jenis produk, varian produk, list bahan-bahannya ya, Bapak Ibu ya, list bahan-bahannya, bahan baku, tambahan, penolong, sampai ke media validasi pencucian, seperti itu, lalu ya, data-data itu tuh Bapak Ibu susun ya di laporan hasil auditnya. Laporan hasil auditnya ya disesuaikan aja ya Bapak Ibu dengan kondisi real lapangan yang memang Bapak Ibu temukan. Ya, nah ini juga ya sama ya Bapak Ibu. Iya, jadi apa yang mau Bapak Ibu kan, apa cocok kriterianya BPJPH yang ada di Kepkaban 20 tahun 2023. Dicocokkan itu dengan kriteria dan subkriterianya apa dan implementasinya ini ya implementasinya konsisten seperti itu. Berarti itu kesesuaian. Kalau memang ada ketidaksesuaian yang ditemukan seperti itu ya ditulis sebagai tidak sesuai. Oke, nah ini ya Bapak Ibu ya, jadi eh, tiap LPH ini ya tergantung tergantung prosesnya masing-masing, SOP-nya masing-masing ya Bapak Ibu ada yang eh, bukannya nah, rapat awal audit didiskusikan hasil auditnya masing-masing yang laporan ini layak atau tidak lanjut ke komisi fatwa atau laporannya dipending dulu seperti itu. Ada yang pakai mekanisme rapat auditor, ada yang pakai mekanisme reviewer ya Bapak Ibu ya di review oleh tim reviewer nanti laporan hasil auditnya bagaimana nih? Oke, tidak. Kalau oke ya lanjut di forward ke komisi fatwa. Kalau belum oke ya sama dikembalikan dulu ke auditornya sampai diperbaiki sampai sesuai seperti itu. Iya, ini ya kalau di LPPOM ini aplikasi sertifikasi online-nya Serol ya Bapak Ibu ya. Jadi bikin laporan hasil auditnya di Serol. Kalau nanti ya punya akun si halalnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nanti punya akun si halalnya masing-masing untuk auditor. Nanti ya membuat laporan auditnya uh, di si halal auditor seperti itu di bagian audit data pengajuan. Ya, ya ini ditunjukkan dulu ya. Akun si halal auditornya itu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kan Bapak Ibu diregistrasikan nih sama LPH masing-masing ke BPJPH seperti itu. Ya di PTSP. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Iya, nanti dapat akunnya masing-masing ya, Bapak Ibu ya, untuk si halal auditor seperti itu. Ya, I'm not robot dulu, login. Iya, ya nanti kalau auditor begitu ya, Bapak Ibu ya, nanti diklik audit audit data pengajuannya. Nah, ada yang diaudit apa enggak tuh? Kok ini saya lagi kosong ya, soalnya terakhir audit itu terakhir audit itu ya ini ya, akhir audit saya minggu lalu yang
ke pabrik itu jadi sudah adalah saya. Nah, kalau ada peran dengan MAPU itu di Bapak Ibu ya, berarti itu sedang Bapak Ibu proses seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk dibuat laporan auditnya. Cuma kalau yang dan ini ya Bapak Ibu ya belajarnya manual dulu untuk membuat hasil di nanti itu apa di satset ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah bisa versi manual. Oke, iya. Lalu ya ini ya Bapak Ibu ya untuk panduan penyusunannya, laporan bahan. Jadi Bapak Ibu panduannya penyusunan sertifikat hal ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. SH, BPJPH, sertifikat halal BPJPH nomor ID 00 sekian-sekian. Nah, ini dapat dari web BPJPH ya, Bapak Ibu kemarin kita sudah praktek juga. Berlaku, oh bukan berlaku ya, terbit kapan, terbitnya kapan dari produsen Shanghai, Takasago, Cina. Iya. Itu ya SH BPJPH terbitnya kapan? Kalau yang SH registrasi SHLN berlaku sampai kapan? Dari produsen, nama produsennya siapa, negara produsen. Iya, ya sama ya Bapak Ibu ya, langsung kita saja ya. Karena kalau sebenarnya pelaporan itu eh, teorinya sedikit ya Bapak Ibu ya, teorinya sedikit hanya saja lebih ke praktek seperti itu. Ya, jadi laporan ke Komisi Fatwa yang bagian bahan nanti formatnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Nama bahannya apa, kemudian kolom kolom diragukan. Kolom diragukan itu kalau di formatnya Komisi Fatwa MUI, maksudnya dia adalah dia bahan kritis atau bahan tidak kritis ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau bahan Kalau bahan kritis, ya dia kolom diragukannya dicentang. Bahan positif list atau bahan tidak kritis, kolom diragukannya di strip seperti itu. Dokumen pendukung atau di beberapa LPH kolom yang ini kolom temuan atau dokumen pendukung sama informasi dari dokumen pendukungnya apa, keterangannya apa. Itu ya Bapak Ibu ya untuk ininya. Oke, ya kita berlatih mengisi laporan daftar bahan ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan meskipun ini minggu-minggu capek ya Bapak Ibu sebenarnya. Cuma ya nggak apa-apa kita sama-sama belajar saja. Iya, nama bahan di situ di web BPJPH-nya sama ya Bapak Ibu ya. Mengaudit, memverifikasinya nama bahannya harus sama dengan yang terlampir di website BPJPH atau yang terlampir di sertifikat halal bahannya. Berarti penulisan nama bahannya juga harus saklek sama ya Bapak Ibu. Contoh ya ini coffee flavor. Coffee flavor ya berarti kodenya juga harus sama seperti itu. 23 53 72. Iya. Kalau flavor atau perasa untuk minuman, makanan, untuk produk farmasi seperti itu bahan kritis atau bahan tidak kritis, Bapak Ibu? Kritis. Iya, oke. Kalau bahan kritis berarti kolom diragukannya dicentang. Itu formatnya Komisi Fatwa ya, Bapak Ibu ya. Jadi bahan kritis, kolom diragukannya dicentang. Kalau bahan tidak kritis, kolom diragukannya di strip. Set, simbol. Iya. Nanti. Oke. Iya, dokumen pendukungnya tadi ditulisnya SH, sertifikat halal.
BPJPH, nomor, ya idenya juga nomornya harus namanya nomornya harus cocok juga ya Bapak Ibu ya. D001010 10 10 224. Iya, terbit pada karena ini ya sertifikat PJPH ya terbit pada 15 Mei 2025 dari produsen PT Ane Indonesia, koma dari produsennya siapa, koma negara produsennya lagi ya Bapak Ibu ya. Ini contoh PT Mane Indonesia, koma negara produsennya Indonesia. Ya, kalau sudah dokumen sertifikat halalnya ini ada, berarti kolom keterangannya dikosongkan. Berbeda hal kalau bahannya itu bahan bahan positif list ya, Bapak Ibu ya, bahan positif list seperti itu ya tadi apa yang dibahas itu ya, telur ayam. Telur ayam positif list berarti dia ini ya, Bapak Ibu ya, kolom diragukannya di strip. Keterangannya Bapak Ibu ketemunya telur ayamnya ininya bagaimana kondisinya, telur ayam yang masih mentah, yang masih segar seperti itu ya sudah ditulis telur ayam segar. Iya itu ya Bapak Ibu ya. Terus ketemunya apalagi bahan bahan positif listnya lagi apa, mineral oil ya contohnya. Mineral oil, mineral oil dari hasil tambang ya Bapak Ibu ya. Mineral oil seperti itu dari hasil tambang, hasil ini ditulisnya bahan tambang. Iya, ada lagi apa misal positif list di KMA 1360 titanium dioksida misalkan. Kolom positif lagi ini di strip tulisnya bahan kimia ya seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk demonstrasinya sedikit di laporan daftar bahan. Nah, sama kemarin ada SH luar negeri ya, Bapak Ibu ya. Ada SH luar negeri ya, SH luar negeri, SH luar negeri, SH luar negeri yang diregistrasi atau yang diakui oleh BPJPH. Iya, sama ya Bapak Ibu ya ini praktek penulisannya juga. Iya, Bifido Bifidobacterium adolescentis. Iya. Bakter Kalau bakteri-bakteri begini, mikroorganisme seperti ini masuk bahan kritis apa bahan tidak kritis, Bapak Ibu? Bis. Ya, bahan Kritis kritis ya, ya. Bapak Ibu ya, karena ditumbuhkan di media pertumbuhan yang mungkin dia juga titik kritis kehalalan. Ya, sama ya, Bapak Ibu ya, penulisan bahannya. Seperti yang terlampir di situ, Bifidobacterium adoles adolescentis, ya, iya sama bahan kritis kolom diragukannya di centang ya, Bapak Ibu. Kolom diragukannya di centang. Dokumen pendukungnya SH sama ya, SH yang diregistrasi. Ditulis yang itu SH halal certifier badinya atau lembaga halal luar negerinya ditulis ya. Baik. SH apa tuh? Sandong halal certification service
SHC. Loh, kok kecil? SHC, nomor, ya, sama rek RIHL, CN, 000 018 3024. Iya, karena ini ada ininya ya, ada expired date-nya ya, Bapak Ibu ya, berlaku sampai dengan 19 Mei 2027. Dari produsen, ya produsen yang manufaktur ya, Bapak Ibu ya, yang manufakturer, Shanghai, Geoda Only Co Ltd. Shanghai di Cina ya, Bapak Ibu ya, koma negara produsen Cina. Iya, itu ya Bapak Ibu. Jadi ditulis sama bahannya. Kalau diragukan tadi bahan kritis tidak kritis, dokumen pendukungnya apa? SH, nomor X, RIAL, AL berlaku sampai dengan dari produsen siapa. Ini dari ini websitenya si halal ya, BPJPH. Nah kadang juga masih ada beberapa bahan di lapangan itu ya, Bapak Ibu ya, menggunakan ketetapan halal dari MUI, terutama produk yang untuk produk-produk kemasan ya. Ya ini untuk tinta-tinta untuk kemasannya masih dalam bentuk ketetapan halal MUI ya, sama ya untuk penulisannya kami Al series ya. Kalau diragukannya saya anggap centangnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, sama ya, jadi tinta bahan kritis seperti itu ditulis KH. Oh, KH ketetapan halal ya Bapak Ibu ya, KH kalau tadi kan SH sertifikat halal, KH KH UI nomor berapa, nomornya di copy paste dari atasnya ya Bapak Ibu. LPCOM 001 80 20 421 berlaku sampai dengan 15 Februari 2026 dari produsen. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk penulisannya di laporan hasil auditnya ya Bapak Ibu ya, KH, nomor KH-nya berapa, berlaku sampai kapan, dari produsen siapa, seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya untuk panduan penulisan laporan bahannya. Kembali lagi ke slide-nya ya Bapak Ibu ya untuk panduannya. Oke. Ya, ini tadi ya sama ya KH. Kalau dia campuran bahan ya Bapak Ibu ya, KH, KH-nya berapa dengan bahan campuran bahan apa ditulis ya dari produsen. Ini ya untuk petunjuk penulisannya kalau bahannya bukan dari sertifikat halal ya Bapak Ibu, misalkan dalam bentuk flowchart, dalam bentuk product specification ya Bapak Ibu. Jadi ditulis uraian dari uraian dari penjelasan si flowchartnya atau uraian dari penjelasan dokumen product specification-nya ya Bapak Ibu ya. Contoh terbuat dari apa, bunga diekstrak dengan bahan kimia.
Dari produsen siapa? Terbuat dari campuran bahan kimia. Ini ya Bapak Ibu ya untuk kalau dokumennya tidak dijelaskan dalam bentuk sertifikat halal, dalam bentuk flowchart ataupun dalam bentuk spesifikasi seperti itu. Jadi diuraikan prosesnya, diuraikan itunya ya Bapak Ibu ya, diuraikan prosesnya, dijabarkan. Oke, ya, tadi yang positif list ya Bapak Ibu ya. Tadi saya contohkan bahannya apa, kolom diragukan di strip, kolom dokumen pendukung juga di strip ya Bapak Ibu. Kolom keterangannya ditulis apa tadi bahan kimia, bahan mineral, bahan nabati, air murni, nah itu nanti dijelaskan. Bahan mikrobial ya Bapak Ibu ya, bahan mikrobial ya tadi ada kultur mikroba atau kultur itu ya, kultur bakteri ya, seperti itu. Sumbernya bagaimana, dia kultur murni atau kultur hasil rekayasa genetika, dijelaskan ya Bapak Ibu. Lalu media fermentasinya lengkap, media media dari kemarin kita itu ya Bapak Ibu ya, media kemarin kita belajar, media untuk penyegarannya apa, media untuk pengembangan inokulumnya apa, media untuk apa, media untuk produksinya apa, seperti itu dijelaskan pakai pepton kedelai kah, pakai beef extract kah, pakai yeast extract kah, seperti apa dijelaskan itunya komponen dari media-media pertumbuhannya. Kalau ada bahan aditif juga dijelaskan, bahan penolong misalkan menggunakan anti buih, tes fermenti di dalam fermenter itu, buih itu dia mengganggu proses. Buih itu menyebabkan autolisis dari sel di dalam sel mikroba di dalam fermenter tersebut, sehingga ditambahkanlah bahan anti buih. Bahan anti buih bisa dari lemak ataupun turunan asam lemak, bisa senyawa sulfonat ya Bapak Ibu. Itu dijelaskan. Lalu kalau ada penggunaan bahan najis sedang, bahan najis sedang, najis mutawasito ya Bapak Ibu ya, yang kemarin main Kahoot itu, yang kemarin sore eh, main kuis Kahoot, bahan najis sedang ya itu ya ekstrak daging sapi yang tidak diketahui penyembelihannya bagaimana, sesuai syariat Islam atau tidak. Pepton daging sapi yang tidak diketahui juga penyembelihannya, tidak tertelusur juga penyembelihannya. Darah kambing ya, kalau darah jelas najis sedang ya Bapak Ibu ya, atau kalau di bahasa produksinya untuk produksi vaksin menggunakan fetal bovine serum, seperti itu, fetal bovine serum dari serum serum darah anak sapi ya Bapak Ibu ya, untuk produksi vaksin. Nah, itu dijelaskan. Kalau dia ada penggunaan bahan najis mutawasito, dijelaskan juga pencuciannya. Pencuciannya sesuai dengan fatwa MUI ya, Bapak Ibu. Pencucian sesuai dengan fatwa MUI dilakukan pencucian dengan dialirkan air sebanyak 270 liter air, sebanyak lebih dari 270 liter air, atau dilakukan perendaman lebih dari 270 liter air juga. Nah, itu dijelaskan di laporan hasil auditnya. Kalau masih butuh dokumen pendukung, ya dijelaskan di kolom keterangannya ya. Perlu sertifikat halal, perlu informasi sumber bahan, perlu COA, perlu apalagi flowchart prosesnya. Kalau memang titik kritisnya hanya di proses saja, seperti itu. Iya. Nah, ini untuk petunjuk-petunjuknya ya, Bapak Ibu ya, untuk petunjuk-petunjuk, panduan-panduan penulisan laporan hasil auditnya. Iya, nah ini ya. Oke, misalkan 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 lada giling sendiri ya, Bapak Ibu ya. Misalkan lada giling sendiri ya, lada giling sendiri.
oleh si dapur restorannya seperti itu, berarti dijelaskan lada apa nama bahannya lada bubuk, kemudian di kolom temuan atau kolom dokumen pendukung dijelaskan terbuat dari bahan nabati yang diproses secara fisik tanpa penambahan bahan. Ya, sudah dari produsennya berarti sih produsen itu sendiri karena dia giling ladanya sendiri ya Bapak Ibu ya contohnya. Kemudian ya kalau dia campuran hasil reaksi kimia ya juga dijelaskan misalkan PAC yang untuk apa polialuminium klorida seperti itu. Polialuminium klorida dijelaskan hasil reaksi terbuat dari hasil reaksi campuran bahan kimia seperti itu. Karena kan dari hasil reaksi aluminium hidroksida dan HCl dan asam klorida ya seperti itu ya Bapak Ibu dijelaskan dari produsen siapa, negara produsen Indonesia kalau memang pabriknya di Indonesia. Nah, ini ya Bapak Ibu ya untuk di ininya. Ya, kemarin di daftar bahannya yang CVXYZ ada CMC ya, Bapak Ibu ya, karboksi metil selulosa. Nah, kalau di itunya positif list ya Bapak Ibu ya, karboksi metil selulosa ya, turunan selulosa semuanya positif list seperti itu di KMA 1360 ya dijelaskan prosesnya tadi bisa jadi karboksimetil selulosa. Dia bahan nabati yang diambil selulosanya dulu ya, Bapak Ibu. Bahan nabati diproses secara fisik untuk dapat selulosanya, lalu direaksikan seperti itu, ditambahkan bahan kimia. Ya. Oh, ada di chat ada apa nih? Oh, suaranya kurang terdengar. Oke ya saya kencengin ya Bapak Ibu ya. Saya agak keras ininya ini. Kalau memang kurang keras ya. Di checklist juga Pak. Positifnya di checklist juga ya. Ini sih ya apa namanya? Kalau kalau dia sudah melalui proses, sebenarnya kalau sudah melalui proses dia otomatis masuk ke bahan kritis ya kalau secara ilmiahnya. Cuma kalau memang kalau diragukannya sebentar kok nggak nutup. Iya itu ya tadi ya jadi untuk TMC kalau sebenarnya ditulis dua-duanya nggak masalah ya Bapak Ibu ya di apa karena pada akhirnya ya tadi apa kembali lagi ke formatnya komisi fatwa masing-masing seperti itu. Nah kita mau fatwanya di mana fatwa di MUI provinsi atau fatwa di MUI pusat seperti itu. Nah, tapi kalau pakai panduan yang tadi juga nggak apa-apa, mau di centang, mau di strip seperti itu juga nggak masalah ya kalau apa. Kalau untuk bahan positif list yang memang dia dari hasil proses atau dia dari hasil olahan, sebenarnya mau di cetak, mau di strip tidak masalah, tadi tergantung dengan format komisi fatwa MUI-nya masing-masing seperti itu. Kita submit ke MUI provinsi atau ke MUI pusat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini jadi format dasarnya aja. Nanti kembali lagi ke formatnya komisi fatwa MUI masing-masing ya Bapak Ibu seperti itu. Karena sejatinya ada kalau si MC itu jatuhnya dia bahan ini apa namanya? Dia memang bahan positif list, hanya saja dia dari hasil proses atau hasil olahan seperti itu, hasil proses atau hasil olahan seperti itu. Iya, ini ya Bapak Ibu ya, nanti untuk ininya, untuk panduan penulisannya bisa dibaca-baca lagi ya Bapak Ibu. Contoh asam lemak gitu ya, asam lemak dari bahan nabati
asam linoleat, asam palmitat, asam oleat seperti itu ya Bapak Ibu ya dijelaskan buat dari bahan nabati diproses secara fisik ya diekstrak asam lemaknya direaksikan secara kimia untuk tadi ya direaksikan secara kimia untuk tadi melepaskan asam lemaknya itu dari produsen siapa PT koma Indonesia. Oke, nah ini ya. Ya, nama dagangnya apa? Kadang kan ada yang pakai nama dagang ya, Bapak Ibu ya, untuk yang bahan-bahan kimia itu, soda kaustik, soda abu, atau apa. Oke, terus keterangannya ditulis sama kimiawinya. Nah, ini ya, Bapak Ibu, untuk panduan pelaporannya. Nah, langsung ke contoh laporannya aja ya Bapak Ibu ya kan kalau panduan nanti kan bisa dibaca ya di materi downloadnya masing-masing seperti itu. Kemudian tadi kan ada laporan bahan, lalu ke laporan implementasi SJPH ya Bapak Ibu ya laporan implementasi SJPH. Nah ini sama ya 5 kriteria itu dipahami dulu, ditulis implementasinya bagaimana. Lalu kalau memang ketidaksesuaian, ditulis ketidaksesuaian, kesesuaian ya ditulis kesesuaian, tuliskan ringkasan kondisi penerapannya atau ringkasan dari bukti audit yang ditemukan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita ke laporan hasil auditnya ya. Laporan hasil auditnya. Ya, ini contoh yang ke MUI pusat dulu ya, Bapak Ibu ya. Contoh ke yang ke MUI pusat. Iya, laporan hasil audit ditulis, ini nama usahanya, nama perusahaannya, fasilitasnya. Kalau restoran kan ada central kitchennya ya, Bapak Ibu, seperti saya jelaskan kemarin. Ada central kitchennya, ditulis alamat central kitchennya di mana, outlet-outletnya di mana saja, outlet-outletnya di mana saja, skala usahanya apa, mikro, kecil, menengah, besar. Auditornya ditulis yang melakukan pemeriksaan, nama pejabat perusahaannya ditulis, siapa, pengujian laboratorium kalau ada ya ditulis ada, kalau tidak ada ya sudah ditulis tidak ada. Pendaftarannya sertifikasinya reguler ya Bapak Ibu ya. Nomor registrasinya berapa? Nama pelaku usaha ya saya inisialkan PT XYZ. Jadi tanda tangani oleh Ketua LPH. Jenis produk kemarin ya sama ya, dilihat dari KMA 944 atau KMA 748. Ditulis jenis produknya apa, penyediaan makanan minuman dengan pengolahan restoran, lalu di list semua menunya ya Bapak ya, di list menu set termasuk menu titipan, menu rekanan, nah itu di list semua di nama produk atau nama menu yang didaftarkan seperti itu. Ada apa aja nih Bapak Ibu nih? Ayam asam manis, ayam goreng isi keju, ayam ayam goreng pedas bumbu bawang putih. Waduh, enak semua ya Bapak. Bubur 2 ayam, nah ini cumi goreng, ini nah, semuanya di itu ya Bapak Ibu ya. Semua menu yang diproduksi oleh dapur restoran itu harus didaftarkan ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh sebagian menu, semua menu harus didaftarkan seperti itu. Di list semuanya. Ya, tadi masuk ke daftar bahan ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dimasukkan varian menunya apa-apa saja. Nah, setelah ini terkait produk sudah clear, lalu ke daftar bahan yang isiannya agak banyak ya Bapak Ibu ya.
yang isiannya agak banyak, daftar Oh, bahannya apa-apa saja. absennya dulu. Ya, daftar bahannya apa-apa saja ya, Bapak Ibu ya, di list semuanya. Kalau pakai ya bahan nabati segar ya, bahan nabati segar seperti itu dijelaskan bahannya apa. Tadi bahan positif list, kolom diragukannya di strip ya, Bapak Ibu ya, kolom diragukannya di strip. Temuan atau kolom dokumen pendukung, nah itu sama aja di strip ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dua kolom selanjutnya kalau bahan positif list dia di strip ya Bapak Ibu, ditulis di keterangannya apa, bahan nabati. Nah, bawang merah bawang putih apa itu bahan nabati ya Bapak Ibu ya, bahan nabati. Cuma kalau dia giling sendiri ya, tadi yang saya cerita ya, di dapurnya dia giling sendiri seperti itu, giling jahe sendiri, giling kayu manisnya sendiri, giling jintennya sendiri. Nah, ditulis kalau memang sudah ada proses fisiknya, nah berarti ditulis bahan nabati yang diproses secara fisik seperti itu ya, karena tadi dia ada giling rempah-rempahnya sendiri seperti itu. Ditulis bahan nabati yang diproses secara fisik. Oke, tadi ya kalau apa? Nah, beras juga sama ya case-nya ya Bapak Ibu ya, beras kan dari gabah digiling gitu ya. Jadi ditulis bahan nabati yang diproses secara fisik seperti itu. Nah, cuma kalau untuk hewan air laut ya Bapak Ibu ya, khusus hewan air laut. Nah, ini notnya ya Bapak Ibu ya. Kalau di MUI pusat, fatwa di MUI pusat jangan menuliskan kata-kata hewan seperti itu di keterangannya, karena pasti persepsinya Pak Kiai masuknya ke hewan yang disembelih seperti itu. Jadi di kolom keterangan jangan menulis hewan seperti itu. Se Seketemunya Bapak Ibu di lapangan sama ya, tadi saya jelaskan. Seketemunya Bapak Ibu di lapangan nemunya cumi-cumi segar atau cumi-cumi yang udah kering seperti itu. Kalau cumi-cumi segar ya tulis aja cumi-cumi segar. Kalau cumi-cumi yang udah kering diasinin misalkan, ya sudah ditulis aja cumi-cumi yang diproses secara fisik dengan penambahan garam gitu ya. Contoh ya, ikan guramenya ikan gurame yang udah kering atau ikan gurame segar ya dijelaskan. Kalau ikan guramenya yang masih dari kolam gitu ya, masih di dapurnya ada kolam sendiri seperti itu ya, ditulis di keterangannya ikan gurame segar seperti itu ya. Jadi tidak jadi kalau untuk yang ikan-ikanan atau ya hewan air laut, hewan air tawar dilarang menuliskan kata-kata hewan di kolom keterangan ya, kalau fatwanya di Komisi Fatwa MUI Pusat seperti itu ya Bapak Ibu ya, notnya dari pelatihan, dari semenjak pelatihan seperti itu. Ikan salmon filet, ikan-ikan filet dijelaskan berarti ikan salmon yang diproses secara fisik, ikan dori yang diproses secara fisik seperti itu. Tidak menuliskan kata-kata hewan di keterangan. Nah, ini karena saya mencontohkan aja ya, Bapak Ibu ya. Oke, lalu tadi telur ayam sama ya, telur ayam segar, telur puyuh segar, misalnya. Iya, tape singkong, positif list atau apa. Nah, tadi ya sebenarnya boleh ditulis strip-strip begini, atau kadang Pak Kiai kan ngiranya kan karena tape singkong kan sudah melalui proses seperti itu. Jadi dicentang kolom diragukannya pun juga nggak apa-apa seperti itu. Yang penting dijelaskan ini prosesnya ya Bapak Ibu ya. Tape singkong, bahan nabati. Oh, oke. Nah, ini ya tape singkong. Jelaskan prosesnya di kolom keterangan ya, Bapak Ibu ya. Bahan nabati yang diproses secara fisik dengan air
Iya, diproses fermentasi dengan penambahan ragi yang ditumbuhkan pada media. Ya, raginya kalau tapi sampai singkong berarti raginya hidup di singkong ya, Bapak Ibu ya. Raginya hidup di singkong berarti media pertumbuhan ragi tapenya adalah singkong. Singkong yakni bahan nabati seperti itu. Sama tape, singkong, tempe ya sama ya Bapak Ibu ya. Ini uh, the similar case ya Bapak Ibu ya. Dijelaskan terbuat dari bahan nabati yang difermentasi dengan ragi. Media ya sama, tempe dari kedelai, media pertumbuhan ragi tempenya adalah kedelai, yakni bahan nabati. Media pertumbuhan ragi merupakan bahan nabati. Iya, dijelaskan seperti itu. Ya, sama ya. Tadi kan tempe, tempe yang masih mentah kalau di KMA 1360-nya masuk positif list ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah jadi keripik tempe, sudah jadi tepung tempe, nah itu uh, otomatis menjadi bahan kritis seperti itu. Air PDAM dijelaskan prosesnya, air proses penyaringan dengan apa namanya penambahan bahan kimia atau kaporit, tawas seperti itu diproduksi dari PDAM. PDAM mana seperti itu ya Bapak Ibu ya. PDAM Tangerang, PDAM Kabupaten Tangerang seperti itu. Ya, bahan-bahan bawahnya sama semua ya Bapak Ibu ya, bahan-bahan bawahnya sama karena sudah bahan-bahan yang ber-SH semuanya. Karkas ayam, boneless dada sama kalau diragukan apa karena dia titik kritis di centang, karkas ayam, boneless dada, boneless paha dimasukkan SH, BPJPH tadi nomornya terbit kapan, dari produsen siapa, koma, negara produsen Indonesia. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk bahan-bahan bahan-bahan yang dia titik kritis kehalalan. Kalau diragukan dicentang, ditulis nomor SH, terbitnya kapan atau masa berlakunya sampai kapan, dari produsen siapa, koma, negara produsen mana, Indonesia contoh. Ya, izin buka chat dulu. Kalau ditulis biota laut boleh atau tidak? Ya, ya sebaiknya dijelaskan tadi ya Bu Uswatun ya, kondisi kondisi apanya, kondisi cumi-cumi, kondisi apa tadi udang atau ikan yang ditemukan saat Bu Uswatun audit bagaimana? Masih ikan segar kah atau ikan yang udah dikeringkan seperti itu. Cuma kalau ditulis biota laut, uh, takutnya Pak Kiai bingung gitu. Jadi dituliskan seperti format yang diberikan oleh Komisi Fatwa MUI saja ya, Bu Uswatun ya, seperti itu. Untuk menuliskan keterangan, apakah ada ketentuannya? Iya, tadi ada ketentuannya. Ada ketentuannya tadi ya di slide PPT ataupun nanti saat apa LPH UIN Banten mau fatwa ke Komisi Fatwa MUI Banten nanti diberikan format pelaporan juga, kolom keterangan ditulisnya apa-apa nanti diberikan oleh Komisi Fatwanya, tempat tujuan fatwanya seperti itu. Nah, ini saya menjelaskannya itu ya Bapak Ibu ya, ya kondisi kondisi realnya begitu untuk pelaporan auditnya. Dan bahannya apakah dimasukkan juga untuk produk titipan masuk ke daftar produk dan bahannya juga oke. Kalau kalau secara MUI pusat ya Bu Ani ya seperti itu. Nah, ya, bahannya tetap dimasukkan kalau menu titipan seperti itu. Menu titipan otomatis dia dianggapnya tadi ya bahannya masuk ke daftar bahan sebagai bahan yang didaftarkan seperti itu. Dia dimasukkannya sebagai bahan seperti itu.
dimasukkannya sebagai bahan untuk menu titipan, makanya dipastikan menu titipan juga harus sudah ada halalnya. Oke, kenapa harus dicantumkan expired date certification? Kalau sertifikat halal luar negeri memang ada expired date-nya, Pak Sirajudin ya, seperti itu ya. Kalau sertifikat halal luar negeri memang ada expired date-nya, ada masa berlakunya, sehingga untuk validitasnya itu ditulislah masa berlakunya. Iya, tetap kita cek lagi tadi di websitenya BPJPH. Oke, ya itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terus ini ada ya ada case-nya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Buntut sapi, buntut sapi, buntut sapi kalau datang ke pelaku usaha biasanya sudah dipotong-potong ya Bapak Ibu ya. Buntut sapi sudah dipotong seperti itu. Nah, case-nya adalah buntut sapinya dipotong oleh pihak ketiga seperti itu. Jadi buntut sapinya dia nggak motong sendiri seperti itu. Dipotong-potong oleh pihak ketiga. Nah, tempat pemotongannya, tempat untuk memotong-motong buntut sapinya bukan menggiling ya Bapak Ibu ya. Motong biasa ya, mem- mengecilkan apa untuk apa namanya tadi mengecilkan ukuran buntut sapinya itu dilakukan oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiganya belum tersertifikat halal seperti itu. Pihak yang membantu motong-motong buntut sapinya itu. Nah, jadi ini kan ya Bapak Ibu ya dilakukan uji lab, hasilnya lampir. Nah, ya ini sama ya Bapak Ibu ya, di list semua bahannya. Sampai kemasannya juga di list ya Bapak Ibu ya, kemasan plastik, aluminium foil, kemasan paper box, yang hanya kemasan primer ya Bapak Ibu ya, kemasan kertas, kemasan gelas plastik di listkan semua di situ. Iya, kalau ada hasil labnya ini kan hasil labnya ya Bapak Ibu ya. Nah, hasil labnya dimasukkan. Gini Mbak Tiara kenapa toh? Mbak Tiara PC-nya error kayaknya ya. Ah, ini tolong merah-merahnya dihapus, maaf. Ada aja. Nah ini jadi kalau ada hasil lab ya Bapak Ibu ya, dilampirkan hasil labnya dia terdeteksi atau tidak seperti itu. Nah itu dilampirkan. Kalau kemarin gelatin juga itu ya, kalau memang dia bahannya pakai gelatin, di Fatwa MUI 80 tahun 2022-nya dilampirkan ya Bapak Ibu ya, kalau memang ada hasil labnya. Kalau di Fatwa MUI-nya itu gelatin dan produk yang menggunakan gelatinnya dilampirkan hasil analisis laboratoriumnya seperti itu. Ya kan negatif semuanya hasilnya negatif ya Bapak Ibu ya. Dijelaskan prosesnya Bapak Ibu apa dari penyiapan pemasakan sampai disajikan di outletnya. Pembersihan, pencucian fasilitas produksinya bagaimana dengan air, dengan chemical yang sudah bersertifikat halal contohnya. Fasilitas produksinya halal, dedicated. Kriteria fasilitas telah diverifikasi SJPH. Kriteria SJPH sudah diverifikasi. Ini hapusnya ini bagaimana ya? Oke, saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Lalu di foto foto produknya dilampirkan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya untuk laporan kalau fatwanya ke MUI pusat. Kalau ke MUI pusat ya tadi apa kriteria SJPH-nya cukup ditulis apa kriteria SJPH sudah diverifikasi seperti itu. Yang 5 kriteria itu Bapak Ibu komitmen tanggung jawab, bahan, PPH, produk dan evaluasi pemantauan. Nah, itu ditulisnya sebagai kriteria SJPH sudah diverifikasi.
Kalau ke MUI provinsi ya, Bapak Ibu ya, kalau ke MUI provinsi, nah, sebenarnya sama laporan auditnya ya, Bapak Ibu ya. Format laporan auditnya sama, hanya saja ya tadi ada beberapa yang ditambahkan, ada beberapa aspek yang memang ditambahkan. Nah, ini contohnya untuk contohnya auditan saya di Bali ya, Bapak Ibu ya. Dituliskan ininya profil perusahaannya. Nah, kadang kalau MUI provinsi dia minta informasi ini agama pejabat perusahaannya apa, ya ditulis. Contoh nih Hindu. Agama pegawai yang handle operasional produksi agamanya apa. Nah, itu ditanya juga di Komisi Fatwa MUI provinsi. Pegawai operasional Hindu semua, penyelia halal ya jelas Muslim ya Bapak Ibu kalau penyelia halal. Ditulis nomor daftarnya, nomor registrasi kemarin yang SH 2000 sekian-sekian, nama perusahaannya ditulis, kalau usaha ditulis, tanggal audit, nama auditor ditulis, tanda tangani atau di stempel ketua LPH, ya jenis produknya ditulis ya Bapak Ibu ya, jenis produknya masuk, jenis produk apa. Ya, ini kemarin di KMA 748 ya, Bapak Ibu ya, KMA 748, daftar produknya apa, ditulis sesuai yang memang didaftarkan. Ini raw material tapi isinya ya lidah buaya juga ya, Bapak Ibu ya, cuma kan kadang apa auditikan mintanya didaftarkannya kan dengan nama produk tersebut ya. Jadi pada akhirnya ya tadi nama produk ya tergantung auditinya, tergantung maunya si pelaku usaha seperti itu. Ya dimasukkan list bahannya semuanya ya Bapak Ibu ya. Lidah buaya, air tanah. Nah, ini karena air tanah filter sendiri, makanya nanti di bawahnya ada hasil lab airnya ya Bapak Ibu. Ya dimasukkan semua bahan-bahannya, asam sitrat kemarin sudah kita pelajari ya. Bahan kritis, maltodextrin, bahan kritis. Nah, ya, informasi sertifikat halalnya dimasukkan di sini ya. Ya, ini santan gam pengental kemarin juga ada ya di CVXYZ ya, santan gam ya. Nah, itu bahan kritis ya, Bapak Ibu ya, dari proses mikrobial. Nah, ini dimasukkan kemasannya juga, botol kemasannya juga, ininya cleaning agentnya dimasukkan, bahan sanitasinya dimasukkan, filter airnya juga dimasukkan ya, kalau memang sudah sertifikat halal. Kalau pakai lubrikan food grade, lubrikan conveyor food grade yang dia kontak dengan produk yang dibawa di conveyor itu, nah juga dimasukkan. Nah, dijelaskan prosesnya tadi dari lidah buaya, diproses, dihilangkan bagian luarnya, diambil gelnya, seperti itu, diambil gelnya, pembersihannya dengan air dan bahan dan chemical yang sudah ada halalnya. Validasi kebersihannya bagaimana dengan swab kering, dengan swab basah dijelaskan. Iya, iya, lalu ya kalau di MUI provinsi, nah bedanya di sininya ya Bapak Ibu ya di kita SJPH-nya dijelasin lagi satu-satu. Dijelasin lagi satu-satu ini kriteria, komitmen, tanggung jawabnya bagaimana. Kebijakan halal sudah ditetapkan oleh top manajemen dan disosialisasikan secara internal dan eksternal dan sudah menunjuk SKT manajemen halal, siapa-siapa saja anggotanya, tugas, wewenang, tanggung jawab sudah dijelaskan. Pelatihan internal diikuti oleh penyelia halal atas nama siapa, dibuktikan dengan apa. Pelatihan internal dibuktikan dengan apa, foto, materi, evaluasi post-test dituliskan di sini. Ya, tadi ya bukti auditnya apa-apa saja yang Bapak Ibu temukan ditulislah di situ di bagian ini kriteria SJPH di laporan auditnya. Bahannya yang bahan kritis sudah
bersertifikat halal semua apa belum, kemudian bahan positif listnya, bagaimana dijelaskan mekanisme untuk monitoring validitas dokumen pendukung bahannya ada atau tidak, seperti itu dilakukan cek berkala atau tidak, atau mungkin perusahaan punya quality agreement dengan supplier-supplier bahannya, seperti itu dijelaskan di kriteria bahan. Proses produk halal, produk ya produk yang kemarin ya tidak menggunakan nama, bentuk, profil sensori yang mengarah ke sesuatu yang diharamkan oleh fatwa, dijelaskan ketertelusurannya, buktinya apa, catatan batch, catatan stok, catatan pembelian, stok opnam, atau mungkin dibuktikan dengan apa, ERP-nya, SAP-nya. Nah, itu juga atau ya dalam bentuk sistem tadi ya Bapak Ibu ya dijelaskan. Iya, dijelaskan kalau memang SOP-nya tadi ya, SOP ketertelusurannya sudah terintegrasi HACCP dan GMP contohnya. Penanganan produk tidak sesuai kriteria diapakan, dimusnahkan, diapakan seperti itu ya. Lalu bukti auditnya apa? Form berita acara pemusnahan. Audit internal sudah dilaksanakan. Dibuktikan dengan apa buktinya? Dengan bukti SOP, bukti daftar hadir, form checklist internal audit, form minute of meeting kaji ulang manajemen yang sudah diisi. Fasilitas produksi kondisinya bagaimana, bersih, dijelaskan, sudah menerapkan GMP dan HACCP seperti itu. Kadang di MUI provinsi juga masih minta dia pakai alat pelindung diri, pakai APD atau tidak ya Bapak Ibu dijelaskan seperti itu. Pakai APD apa saja, penutup rambut, sarung tangan, celemek bersih, apron bersih, masker, seperti itu dijelaskan. Atau sudah menggunakan APD sesuai dengan standar K3, seperti itu juga bisa dijelaskannya. Pest controlnya bagaimana dijelaskan. Uh, lihat lihat tikus atau pes tidak Bapak Ibu saat audit ke dapurnya, ke site produksinya ya, kok tidak ada dijelaskan tidak ada. Kondisi aktualnya dibuktikan dengan flycatcher ataupun mouse trap seperti itu ya. Nah, foto produk sama ya Bapak Ibu ya, foto produk dilampirkan. Produk hasil lab airnya ditafsirkan juga ya Bapak Ibu ya, dapat hasil lab air begini ya ditafsirkan apa hasil uji lab air, karena kan kalau hasil lab begini kan nggak ada kesimpulannya ya dari labnya ya, kita harus menafsirkannya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Hasil uji lab air apa sesuai dengan standar standar air minum, standar air bersih, seperti itu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan standar Permenkes sekian 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 tahun berapa ya. Ya gitu ya Bapak Ibu ya, dia ada hasil lab dijelaskan ini hasil labnya, hasil lab sesuai dengan standar Permenkes tahun titik 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 tentang standar air bersih atau standar air minum. Dokumentasi auditnya masih diminta juga kadang ya Bapak Ibu kalau di MUI provinsi ya, dokumentasi kita ya kita foto di tempat produksinya ya Bapak Ibu ya yang kayak gini. Ya seperti itu ya bedanya format MUI pusat, uh, ke MUI pusat dan MUI provinsi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Tadi kalau Kalau yang industri pengolahan ya Bapak Ibu ya, ya industri pengolahan, terus ada laporan apa RPU, misalkan RPU, RPH, nah itu beda beda-beda dikit ya Bapak Ibu ya, beda-beda dikit laporannya. Ya sama saya juga yang audit ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di RPH, RPU ditulis nama tenaga syariahnya ya Bapak Ibu ya.
Nama tenaga syariahnya siapa? Pak Ajis, Pak siapa dari Komisi Fatwa MUI mana? Nah, sama ini jenis produk jasa penyembelihan LPH ruminansia, produknya apa? Daging khas, kaki sapi, limpa sapi, ya jeroan sama daging-dagingnya dituliskan ya Bapak Ibu ya kalau memang didaftarkan oleh si perusahaannya. Ya air pencucian, RPDAM jelas. Bahannya dia pakai apa, packingnya pakai apa, kayak kantong plastik atau apa. Nanti pastikan kantong plastiknya juga sudah halal ya Bapak Ibu. Bahan pencucinya sapi hidupnya ya kemarin ya ada surat keterangan kesehatan hewannya dari dinas setempat atau dari pihak yang kompeten ya Bapak Ibu. Ya proses kemarin dari hewannya datang, hewannya dikarantina dulu, hewannya apa dilakukan pra penyembelihan, di stunning, dimasukkan ke restraining box seperti itu, lalu disembeli, penyembelihan dan stunningnya dipastikan sesuai dengan standar stunning halal dan standar penyembelihan halal ya Bapak Ibu ya dijelaskan prosesnya. Ya, ini sama juga ya Bapak Ibu ya. Ya, prosesnya ya tadi ya kalau stunning harus ada informasi tadi apa stunningnya dilakukan sesuai dengan manual alat standarnya seperti itu. Ada bukti validasi hasil stunningnya juga. Ada bukti ada kalibrasi berkala alat standarnya juga seperti itu. Penyembelihan ya kemarin ya memotong saluran-saluran yang terpotong itu baca bismillah, alat penyembelihannya juga tajam seperti itu. Penyembelihan tidak dilakukan dengan memperlihatkan juga ke hewan lain yang masih hidup. Jadi ada dijelaskan aspek animal welfare-nya, kesejahteraan hewannya di bagian ini ya, di bagian prosesnya juga. Ya sama SJPH, komitmen tanggung jawab, bahan, PPH, produk ya Bapak Ibu ya. Nah, fasilitasnya gimana, fotonya gimana ya. Iya ya dokumentasi audit ya kurang lebih gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini auditnya jam 11 malam. Oke ya kalau RPH begitu formatnya. Kemudian ada jasa ya Bapak Ibu ya. Ada jasa jasa apa? Jasa gudang, jasa logistik pendistribusian. Nah, itu juga ada beda dikit juga laporannya. Ya, sebentar, bentar. Ini demo yang ke ya demo yang kelima ya. Lah kok kok bahasa Inggris ini? Sebentar. Ya, ya demo laporan audit 5. Iya kan, benar ini. Demo laporan audit halal 5. Oh ya, oke. Ya, maaf salah saya kan ya Bapak Ibu ya. Ya, laporan audit PT apa? PT jasa pergudangannya. Jadi pergudangannya ada di mana aja ya, semuanya dikunjungi ya Bapak Ibu ya. Semuanya dikunjungi. Alamat fasilitas penyimpanan, gudangnya di Cakung, gudangnya di Surabaya, di Makassar. Nah, itu dikunjungi semuanya ya Bapak Ibu. Skala usaha apa, besar, ya, tanggal auditnya. Nah, makanya tanggal auditnya 3 ya Bapak Ibu ya. Karena tadi gudangnya di Jakarta, gudang Surabaya, gudang Makassar. Ya, jadi nama produk, nama ininya ya sama jasa penyimpanan, jasa penyimpanan. Ya kalau ini, kalau gudang, jasa penyimpanan, jasa pendistribusian, berarti ya daftar bahannya hanya tadi air untuk nyuci-nyuci, air untuk bersih-bersih gudangnya sama bahan sanitasi atau bahan cleaning agentnya ya Bapak Ibu ya. Tapi banyaknya di sini. Kalau jasa penggudangan, jasa pendistribusian ya banyaknya di
sini daftar produk yang ditanganinya apa-apa saja. Dituliskan di sini sama kayak tadi keterangannya ditulis produk halal seperti itu. Jadi memastikan dia penyimpanannya untuk produk halal saja Kak atau menyimpan juga produk yang non sertifikasi halal tapi non najis berat atau non non B2 ya seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini daftar produk ditanganinya dijelaskan dari barangnya diterima, disimpan sampai keluar dari gudangnya, pembersihannya seperti apa, ya 5 kriterianya dijelaskan, implementasinya, bukti-bukti auditnya, kesesuaian, ketidaksesuaiannya, sama kayak tadi hewan, pes, pelindung diri, fasilitas penyimpanannya bagaimana, ya sudah ya itu ya Bapak Ibu ya dokumentasinya. Oke, ya, Bapak Ibu pelaporan. Untuk pelaporan kemudian dia yang lembar kerja yang keduanya ada tadi menindaklanjuti kalau yang masih ada temuan-temuannya ya Bapak Ibu ya menindaklanjuti yang masih ada temuan ketidaksesuaiannya seperti itu. Menindaklanjuti ya. Ya, ini sama ya Bapak Ibu ya, tindak lanjut audit halal sama seperti audit sistem lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada temuan ketidaksesuaian, auditornya melakukan follow up sampai close temuan ya dari sisi perusahaannya juga seperti itu. Nah, ini untuk yang identifikasi akar penyebab, yang melakukan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. Nah, itu pelaku usaha perusahaannya ya, Bapak Ibu ya. Kalau auditor halal cukup memverifikasi saja, cukup memverifikasi tindakan perbaikannya itu sudah efektif atau belum, sudah cukup atau belum untuk tutup temuan ketidaksesuaian. Nah, ini untuk yang identifikasi ini si pelaku usaha Sebentar, perusahaan sebentar. Bapak Ibu ya. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Iya, nah ini ya Bapak Ibu ya, verifikasi buktinya apa. Nah ini ya Bapak Ibu ya, yang bagian auditor verifikasi keefektifan tindakan perbaikan. Ya kalau memang sudah cukup, sudah tutup temuan, ya sudah kita close. Tapi kalau masih belum cukup bukti tindakan perbaikannya ya sudah apa belum bisa kita tutup temuan ya Bapak Ibu ya masih harus dimonitor lagi tindakan perbaikannya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan kita pastikan apa memverifikasi tindakan perbaikannya bisa mencegah apa mencegah tidak terulangnya lagi mencegah ketidaksesuaian yang kemungkinan akan repeat, akan terulang di kemudian hari. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk memverifikasi tindakan perbaikannya. Nah, ini untuk formnya, form CAPA ya Bapak Ibu ya, form CAPA. Ya, ini contoh ketidaksesuaiannya. Yang ini pelaku usaha ya Bapak Ibu ya yang melakukan fishbone analisis akar permasalahan kita hanya memverifikasi saja. Kita hanya memverifikasi saja, memverifikasi kecukupan tindakan perbaikannya. Ini contohnya, nah itu tindakan perbaikannya itu. Nah Bapak Ibu verifikasi close atau masih di monitor seperti itu. Contoh ketidaksesuaiannya lagi. Nah, pemeriksaan bahan datang belum dapat dipastikan nama produsen dan negara produsennya dicocokkan dengan dokumen pendukung kehalalan bahan atau dicocokkan dengan daftar bahan halalnya perusahaan. Nah, tindakan
tindakan perbaikannya ini sosialisasi ke tim QC, lalu revisi form dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu apa Bapak Ibu verifikasi kecukupannya kalau cukup dan sudah tidak mengakibatkan terulangnya ketidaksesuaian ke depannya, ya sudah bisa Bapak Ibu verifikasi tutup temuan seperti itu ya. Ini ya Bapak Ibu hanya memverifikasi kecukupannya tadi ya, kecukupan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya juga seperti itu. Yang melakukan ini diagram fishbone, diagram Ishikawa-nya itu adalah si perusahaan yang apa? Yang melakukan ini ya analisis akar permasalahannya, root cause analisisnya itu dilakukan oleh si pelaku usaha atau si perusahaannya, langsung ke form penerapannya aja ya Bapak Ibu ya. Form penerapannya, form monitoring, ya form CAPA ya Bapak Ibu ya, sama aja namanya form CAPA. Iya, ini contohnya. Oke ya. Nah, ininya ya contoh ya ini ya temuannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ngisinya kalau form sampahnya bentukannya begini ya Bapak Ibu ya, kita mengisinya hanya di bagian klausul atau kriteria ya. Kriterianya apa? Dari 5 kriteria SJPH itu. Lalu auditor ya inisial aja. Lalu kategorinya karena nggak ada minor, mayor, observasi, jadi ditulisnya ya tadi ya sesuai, ya ditulis saja ketidaksesuaian. Kalau bahasanya di LPPOM ada kelemahan, contohnya. Deskripsinya belum ditemukan apa. Bukti sosialisasi kebijakan halal internal ke siapa, ke karyawan baru misalkan. Investigasi akar, root cause analysis-nya apa, bukti perbaikannya apa yang disubmit, tindakan pencegahannya apa yang mencegah apa temuan ketidaksesuaiannya itu tidak terulang kemudian hari, tanggal tutup temuannya kapan, hasil. Nah, kita ngisinya ya itu tadi ya di bagian kriteria, deskripsi ketidaksesuaian dan hasil tinjauannya. Hasil tinjauannya bagaimana, Bapak Ibu? Nah, tadi hasil tinjauan hasil verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahannya itu apa? Temuan audit plus, temuan ketidaksesuaian plus. Kalau plus berarti ya sudah dipastikan bukti-buktinya. Ya ini sudah submit ke Bapak Ibu selaku auditor halal. Kalau kalau contohnya satu lagi, bukti-buktinya apa? Sudah kita cek, sudah kita coba verifikasi seperti itu. Ternyata belum cukup, tindakan perbaikannya belum efektif untuk tutup temuan ketidaksesuaian. Jadi ditulislah di hasil tinjauannya apa. Temuan ketidaksesuaian masih dimonitor dan masih membutuhkan bukti perbaikan tambahan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini di form capanya di ini kan. Nah, tim auditnya juga uh, diketahui oleh lead auditornya seperti itu. Oke, sebentar. Capa. Ya, tadi ya, CAPA tindakan perbaikan oleh PU maksimum dikerjakannya berapa lama. Nah, kemarin kan ada regulasinya ya dari BPJPH ya. Di LPH itu maksimal, maksimal kalau bisa 15 hari kerja, sehingga diusahakan ya tanggal perbaikan ya tadi kurang dari 15 hari
kerja seperti itu diusahakan. Karena kan tadi ya apa lewat SLA sedikit aja kita udah di japri ya dapat udah dapat surat cinta dari BPJPH ya Bapak Ibu ya kalau tadi apa urusan auditnya belum apa lewat dari service level agreement-nya seperti itu bisa mengajukan perpanjangan ke BPJPH. Jadi diusahakan tindakan perbaikan kurang dari 15 hari kerja seperti itu. Bu Ani, pelaku usaha dapat sertifikat halal apakah ada surveillance menjamin implementasi halalnya konsisten atau sertifikat halalnya masih berlaku. Ya, surveillance itu Bu apa sudah di ini, sudah dibahas oleh BPJPH terkait surveillance. Nah, makanya kan sudah ada kan apa pelatihan terhadap apa pengawas halal seperti itu, pelatihan terhadap pengawas pengawas jaminan produk halal seperti itu ya namanya. Nah, itu sudah apa sudah di untuk yang memang produk-produknya sangat kritis seperti itu ya dilakukan surveillance pengawasan secara berkala. Berapa lama auditor mengirimkan laporan ke Komisi Fatwa dan dari pelaku usaha dan berapa lama waktu tunggu pelaku usaha ya tadi ya waktu tunggu waktu perbaikan tutup temuannya waktu tutup temuannya tadi diusahakan kurang dari less than 15 hari kerja ya Bapak di agreement-nya seperti itu kurang dari 15 hari kerja diusahakan sudah tutup temuan. Kalau enggak ya tadi ya apa dapat notifikasi entah di Japri by WA dari BPJPH kalau enggak tadi di sistem si halalnya kita udah dapat teguran dari BPJPH. Nah itu juga ya apakah pernah ada SH yang dicabut dibekukan apabila ada alasannya karena apa ya itu kan yang roti-roti itu kan ya Bu Hani ya yang roti-roti itu roti dulu pakai wet kosmetik itu loh yang sertifikat halalnya di apa dicabut ya kalau nggak salah ya sertifikat halal di sertifikat halal roti dicabut kok roti dicabut ya kan yang roti-roti Oko itu kan nah ya jadi tetap ya pencabutan sertifikat halal ya ada aja ya Bu case ada aja case-nya seperti itu nah yang roti ini kan dicabutnya karena pakai pengawet untuk kosmetik ya kalau nggak salah seperti itu pakai pengawet yang untuk kosmetik sehingga dicabutlah sertifikat halalnya ya sudah setengah 12 ya sebenarnya pelaporan itu cukup 1,5 jam ya Bapak Ibu ya nggak lama untuk pelaporan seperti itu. Nah, yang yang tugas 2, tugas 3-nya masih proses dikerjakan ya malam ini diupload ya Bapak Ibu ya, ditunggu sama fasilitator pendampingnya seperti itu. Iya, kalau tugas 4 nggak ada hari ini ya Bapak Ibu ya, tugas 4 alhamdulillahnya tidak ada hari ini, hanya saja tugas 4 ininya besok waktu kerja kelompok ya Bapak Ibu ya kelompok membuat role play membuat ya laporan audit dari CVXYZ yang kita jadikan studi kasus seperti itu tapi besok ya Bapak Ibu ya untuk ininya untuk untuk apa role play berkelompoknya seperti itu
Oke, silahkan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan via chat atau mau langsung bertanya juga boleh karena jadwalnya sampai jam 12 kalau nggak salah. Assalamualaikum Pak Agam. Waalaikumsalam Bu. Mohon izin Pak. Jadi 15 hari itu eh, tutup temuannya sampai ke pelaku usaha dapat sertifikat halalnya Pak. Betul, 15 hari Oh, 15 hari kerja itu per apa? Per PU-nya itu di-assign ke sistem si halalnya kita. Nah, itu 15 kurang dari 15 hari kerja itu per kita audit harus sudah selesai seperti itu. Tapi biasanya sih ada beberapa yang lebih hmm, tergantung PU-nya juga, tergantung temuannya juga. Kalau temuannya pakai dokumen pendukung halal bahan impor, nah itu biasanya yang suka bikin lama. hmm. Jadi enggak ada yang tetap gitu ya Pak waktunya ya. Iya, betul. Yang kalau kalau yang PU itu ya mungkin ya 15 hari kerja itu sudah selesai. Cuma ya tadi kalau ya PU-nya pakai bahan impor, terus kayak PU yang audit luar negeri juga ternyata pakai fasilitas produksi pihak ketiga, nggak ada SOP Hmm, penjaga juga, nah itu bikin nah, yang belum kelar juga. baik Pak. Terima kasih Pak Iya, Agam. sama-sama Bu. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Om Aldo monitor, Om Aldo mohon maaf. Pak Agam nanya dong Pak. Oh, Oh, ya, posisinya saya misalnya di industri gitu ya. hmm. Kan mereka kan udah memproduksi apa gitu ya kan ya produk seperti itu. Mereka apa namanya diberikan pendampingnya siapa sih Pak kalau kayak begitu tuh untuk Pendampingnya proses. kalau kalau industri berarti didampinginya sama penyelia halal, Pak. Kalau nggak punya gimana Pak? Harus punya, Pak. Kayak soal diregulasi kalau untuk mau Oh sertifikasi gitu. halal harus tiap apa industri, tiap pelaku usaha perusahaan harus punya penyelia halal seperti itu, Pak. Iya, jadi kan nanti kan Bapak kan ngaudit penyelia halalnya, Pak. Ngaudit hasil kerjanya si penyelia halal seperti itu. Iya, soalnya kan kalau kayak gitu kan kan laporannya banyak nih ya kan ya nggak Iya, mungkin makanya betul. harus ada timnya itu. Betul, iya, dari penyelia halalnya atau tim manajemen halalnya. Nah, itulah mereka yang Bapak audit nanti. Iya benar. Thank you. Nah, iya, sama-sama, Pak. Ke auditor mungkin kekeliruan dalam hasil audit. Eng- Enggak, kalaupun ada salah audit, kekeliruan kan masih bisa di itu ya, Bu Safira ya, masih bisa dibantu dibenerin sama reviewernya, masih bisa dibantuin apa? Dibantuin dibenerin sama reviewer hasil auditnya atau bisa dibantu benerin sama tadi hasil forum rapat auditornya seperti itu atau mungkin kalaupun apa kalaupun udah nyampe komisi fatwa paling ya kalaupun nanti ada kekeliruan ditemukan Pak Kiainya nanti kan pasti dikembalikan lagi laporannya ke kita untuk diperbaiki seperti itu. Ya kok masih ada di kesempatan untuk revisi laporannya ya kadang ya di LPH saya aja juga gitu Bu ininya case-nya ada beberapa hal yang apa ada beberapa hal kekeliruan seperti itu yang misalkan audit rumah potong hewan tidak didampingi oleh Komisi Fatwa MUI ya otomatis ya tidak ada pendampingan dari Komisi Fatwa MUI untuk audit rumah potong hewan, rumah potong unggas ya otomatis ya tadi laporan auditnya ya dikembalikan lagi seperti itu, dikembalikan lagi ke auditor atau LPH yang bersangkutan untuk diperbaiki kalau memang ada kekeliruan-kekeliruan yang memang sekiranya itu mempengaruhi prosedur seperti itu. Nah, itu juga masih di
Ya file laporan tadi dapat kok ya, dapat, tenang aja. Nah, nanti saya upload ya Bapak Ibu ya di jadi setiap file LK, file apa namanya, file lembar kerja, file form-form yang saya sampaikan selama pelatihan nanti saya share di grup pelatihan ya Bapak Ibu ya. Jadi semua unit kompetensi dan bukti-bukti pemenuhan unit kompetensinya sudah saya share, sudah saya jelaskan baik di dalam pelatihan maupun di grup pelatihan auditor ya Bapak Ibu, seperti itu. Azam, Oke, sip. Pak Agam mau Ya Bu, mau tanya satu lagi. silakan Bu. Kalau seperti kami ini nanti pada saat implementasi di lapangan itu apakah ada pendampingan dulu atau mungkin ada Hmm. jenjang nggak Pak gitu maksudnya calon auditor dulu, Oh ya, auditor, kepala auditor seperti itu. oh ya, ya kalau ya, berjenjang seperti itunya ada kok Bu, apa di LPH-nya masih nanti di apa didampingi audit awal-awal dulu oleh yang senior seperti itu, didampingi senior apa didampingi seniornya sampai berapa kali, observer dulu 3 kali apa berapa kali seperti ya, perform dulu saya observer dulu 3 kali ya, observer dulu 3 kali, baru nanti dari penilaian auditor seniornya udah layak untuk jadi auditor, ya keluarlah SK naik jadi auditor seperti itu. Nah dari sejak auditor itu udah ngaudit berapa kali, sudah ini berapa kali, sudah memenuhi syarat lead auditor seperti itu, nanti naik lagi jadi lead auditor seperti itu Bu. Jadi ada perjenjangannya seperti itu ya Bu di LPH. Cuma ya apa tiap LPH mungkin ya beda-beda dikit lah ya. Tapi ya kurang lebih sama dari observer, calon auditor dulu, auditor lalu ke lead auditor seperti itu. Agam. Sama. Auditor sudah melakukan audit visit saat ternyata ada hal-hal yang dikaji ulang. Setelah itu kan PU melakukan perbaikan. Lalu apakah auditor perlu visit ulang atau bagaimana? Nah kalau kayak apa kesalahannya kayak masih kurang dokumen atau cek form isi lengkap gitu ya, misal form penerimaan bahan datang kurang lengkap, form form kebersihan ada yang belum di checklist atau apa, nah itu bon pembeliannya tidak dapat ditunjukkan, nah itu tidak perlu visit ulang. Temuannya sejenis temuannya sejenis kayak saya audit rumah makan Padang itu ternyata pakai angciu, pakai arak, kemudian catering yang itu perpanjangan halal tapi ketemu sama saya ternyata pakai mirin, pakai angciu, pakai perisarum juga seperti itu. Kalau memang dari audit awalnya itu memang ditemukan bahan yang jelas-jelas tidak halal, nah itu bisa bisa untuk audit ulang lagi seperti itu. Atau ternyata pas ceritanya dia pas kita onsite pertama kali baru bilang oh ada fasilitas produksi pihak ketiga dari orang lain yang membantu sebagian proses di PT XYZ ini misalkan. Nah, itu juga mesti visit ulang lagi juga ke fasilitas produksi pihak ketiganya atau ke fasilitas gudang eksternalnya juga kalau dia melibatkan pihak ketiga tadi untuk memastikan implementasinya sesuai dengan standar halal. Jadi tergantung temuan ketidaksesuaiannya. Kalau memang sudah mengarah banget ada haram, bahan tidak halal, nah otomatis kita visit lagi atau fasilitas pihak ketiga yang nggak dikasih tahu saat pre-audit saat apa, nah itu harus visit ulang ke fasilitas pihak ketiganya. Kalau cuma isian-isian formnya itu agak nggak kurang lengkap, foto-foto pelatihan, foto aktivitas apa kurang lengkap, isian checklist kurang lengkap, nah itu tidak perlu visit ulang.
Oke, sebagai auditor boleh kita rekan yang lebih expert di bidangnya, boleh. Ya, tapi tetap diperkenalkan ya saat opening meetingnya. Ya, apa, saya bersama saya ada Bapak siapa, ada Profesor siapa, ada Ibu siapa yang terkait yang expert di bidang apa, di bidang expert di bidang kedokteran hewan, expert di bidang uh, produk farmasi, expert di bidang terkait yang akan membantu saya dalam proses audit. Hanya saja expert yang dibawa ini ya tidak bisa menentukan kesimpulan auditnya ya saat closing ya Bapak Ibu. Kesimpulan auditnya saat closing tetap di Bapak Ibu auditor. Apakah ada batasan untuk ukuran PU reguler? Tidak ada batasan skala apa? Skala mikro, menengah, kecil, besar. Nah, itu bisa semua masuk ke reguler seperti itu. Ya, semua jenis produk, jenis jasa bisa masuk ya ke sertifikasi reguler ya. Kalau self declare kan terbatas. Bagaimana menjamin PT sebelum sesudah SH tetap menggunakan produk dan bahan yang sama? Nah, makanya kan ada itu ya, Pak Zikri ya. Kan ada di PU-nya kan punya si halal ya, dan di apa, di Kepkaban 20, Kepkaban BPJPH 20 tahun 2023-nya yang di bagian evaluasi pemantauan kan, makanya kan mereka harus melaporkan hasil audit internalnya tahun sekali, melaporkan hasil perubahan bahannya eh, melaporkan hasil perubahan bahan secara berkala, itu 6 bulan kali atau apa saya lupa, ada di Kepkaban 20 tahun 2023-nya seperti itu. Nah, kan ada pelaporan perubahan bahan secara berkala sehingga apa, nanti ya biar kita tahu konsistensinya si pelaku usaha itu setelah menerima sertifikat halal. Bagaimana jika ada temuan penilaian halal tidak kompeten, tidak berintegritas, apakah tidak lanjut? Nah, kalau itu masuknya ke ini aja, masuknya ke undang-undang kalau ada penyedia halal tidak kompeten, tidak apa. Nah, itu terserah sih kalau itu, kalau saya karena saking udah sering ketemunya di lapangan tuh kayak begitu ya apa, jadi undang-undang pribadi aja. Tapi kalau mau jadikan ke laporan apa ya apa, bisa disampaikan aduan ke BPJPH, ini buktinya, jadi biar nanti BPJPH melakukan pengayaan itu ya, pengayaan kompetensi audit penyelia halal Indonesia seperti itu. Jadi kalau nanti ketemu penyelia halal yang nggak kompeten, yang haho-haho, pas ditanya audit ya mohon Bapak Ibu bersabar. Saya udah ngasih ancang-ancang ya pas pelatihan ya. Tuh. Tapi jadi nanti akan ketemu 1001 karakter penyelia halal Bapak Ibu. Ada yang memang sudah paham banget, ada yang haho-haho, ada yang penyelia halalnya hilang gitu aja, nggak nemenin sama sekali seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kadang suka apakah sertifikat halal diturunkan pada masa sebelum UU halal tetap berlaku bagi industri perusahaan. Sertifikat halal yang keluarnya sebelum UU tahun 2014 otomatis kalau sekarang sudah expired Pak, seperti itu ya. Kalau sertifikat halal apa yang keluar sebelum UU JPH 2014, kalau sekarang ya pasti sudah expired seperti itu. Ya otomatis kudu apa, kalau dia masih terakhirnya itu apa punyanya ketetapan halal MUI atau sertifikat halal yang versinya MUI ya harus meregistrasikannya ke si halal BPJPH. Ya, oke. Ini 11:48. Oke. Sudah azan di sini, Pak. Oh ya, oh, udah azan ya, silakan langsung sholat zuhur aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi jangan lupa absen ya Bapak Ibu ya, jangan lupa absen di unit kompetensi pelaporan. Jangan lupa absen.
Batasan jumlah auditor selama kunjungan minimal satu orang. Kalau tim, kalau dalam bentuk tim ya minimal 2 orang seperti itu. Tapi kalau memang apa, misal kayak restoran outletnya di mana-mana, nah itu bisa satu tim auditor tuh ya 5 berapa lebih dari berapa satu tim auditor bisa 10 orang seperti itu. Kalau memang outletnya banyak dan apa tersebar di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek seperti itu. Jadi nanti di Bu Wardah itu ya dicocokkan ke SOP penunjukan auditor di LPH-nya. Kalau turun sendiri pun juga bisa. Kalau memang produknya bahannya nggak terlalu banyak juga bisa. Cuma kalau dalam bentuk tim ya itu tadi minimal 2 orang. Oke. Pak Aldo monitor, Pak Aldo, mohon maaf. Wah, ini Pak Aldo ketoknya perjalanan ke Purwokerto ini. Hmm. Pak Aldonya ke Purwokerto, Pak. Iya. Dia kayaknya masih Ya, di kereta dia ke saya Purwokerto. alhamdulillah udah nyampe barusan. Alhamdulillah. Rumahnya Lancar, di mana, lancar. Pak? Ke Ya, Bandung saya. walah ke Bandung malah. Iya, ini masih pada di hotel semua apa gimana nih Bapak Ibu nih? Apa udah pada pulang semua nih? Udah pulang. Sudah pulang, Pulang. Pak. Walah, kira masih ada yang takutnya masih ada yang di hotel ya Bapak Ibu ya. Ya masih ada yang di hotel seperti itu. Oke, Pak izin tanya untuk auditor halal nunggu ditugaskan LPH atau auditor halal langsung cari PU reguler. Iya, ya nanti dapat tugasnya dari LPH ya, Bu Suwatonya dari LPH Matlaul Anwar seperti itu. Nanti kan ya Bu Suwatun menyelesaikan pelatihan dulu, menyelesaikan uji komnya dulu, nanti apa ya dapat sertifikat pelatihan, sertifikat uji kom, nanti diregistrasi sama LPH Matlaul Anwar, nanti sudah terregister, nanti penugasannya dari LPH Matlaul Anwar seperti itu ya, dari penugasannya LPH Matlaul Anwar. Kalau iya Kalau auditor cari PU ya tergantung ininya ya, Bapak Ibu ya tergantung LPH-nya ya. Kadang ada LPH ya, ya iya ada yang kayak gitu juga proses bisnisnya auditornya cari PU, cari apa nanti auditornya langsung yang mengaudit PU yang tersebut. Nah, itu juga ada LPH yang proses bisnisnya seperti itu juga ada atau pure ditunjuk oleh LPH-nya langsung untuk langsung mengaudit kemana kemana seperti itu ya tergantung LPH-nya masing-masing ya Bapak Ibu. Udah nggak sabar teknisnya mau terjun ke PU reguler ya. Kalau udah nggak sabar OJT dulu ya Bu Uswatun ya. Heeh. OJT OJT dulu. Nah itu sudah apa memenuhi syarat untuk prakteknya. Nah kan OJT kan ketemu sama pelaku usaha ya Bapak Ibu ya, ketemu pelaku usaha melihat proses produksinya di pelaku usaha. Nah itu jadi OJT kurang lebih ya sudah ini ya sudah mendekati keadaan realnya di lapangan tuh. Makanya kan kalau tugas kelas aja kan nggak cukup ya Bapak Ibu ya, kalau pelatihan auditor bahkan pelatihan penyelia halal pun juga tugas kelas saja juga tidak cukup. Penyelia halal pun juga pelatihan di kami juga OJT juga seperti itu. Tas 53, tas 53. Ya dipastikan tidak ada yang lupa. Kok nggak ada di saya?
Mas Agam izin ngingetin Ya. absen, Mas. Oh ya, silakan Om Aldo. Monggo Om Aldo. Kayaknya Yang ini mau juga udah absen selesai. silakan ya Ibu Bapak. Masih ada waktu 5 menit. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Ini Om Aldo nggak apa-apa ya, ditutup aja ya. Ya, ya. Nah, ini sekalian istirahat Bapak Ibunya. Oke, Bapak Ibu, 4 unit kompetensi sudah saya sampaikan. Tugas 1 sampai 3 juga sudah saya sampaikan. Dari saya pribadi kurang lebihnya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya harapannya Bapak Ibu menjadi auditor halal yang kompeten yang nantinya menangani di wilayah Banten ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak perlu audit jauh-jauh lagi dari Bekasi ke Banten, ke Serang atau kemana seperti itu karena sudah dibantu oleh Bapak Ibu semua. Oke, Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Pak Aldo selaku Terima kasih, MOT. Pak Agam. Silakan Pak Aldo. Monggo Baik monggo Ibu Pak Aldo. Bapak, terima kasih Mas Agam. Izin menyampaikan, nanti kita akan masuk lagi pukul 13 dan lembar kerja yang dibagikan oleh Pak Agam nanti akan digunakan untuk mengerjakan role play. Jadi mohon disimpan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.